Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winnie Asparesha, NIM 18730059. Kali ini saya akan mereview sebuah artikel internasional yaitu Corporate Sustainability Reporting. Judul artikel Corporate Sustainability Reporting and their relation with Evaluation and Management Framework, The Portuguese Case. Pembahasan teori. Seperti yang telah ditekankan oleh beberapa penulis, negara yang berbeda mungkin memiliki faktor kelembagaan yang berbeda yang membentuk praktek pelaporan keberlanjutan perusahaan. Dalam pekerjaan ini, survei kuesioner perusahaan nasional dilakukan bertujuan mendalam dan pemahaman baru tentang keadaan implementasi EMS-EP di perusahaan Portugis, profil umum pelaporan perusahaan, praktik khusus, dan fitur inisiatif pelaporan. Latar belakang kinerja lingkungan perusahaan menunjukkan bahwa EMS adalah alat manajemen lingkungan yang diterima dengan baik, dan di samping itu lebih dari separuh perusahaan yang disurvei telah mengadopsi kerangka kerja EP. ISO sebagai 14001 diadopsi di semua perusahaan yang menerapkan EMS atau sedang dalam proses penerapan. Tetapi EMAS adalah alat manajemen lingkungan yang tidak umum. Meskipun tren umum tentang EMS dan EP ini, praktek ini masih asing bagi sebagian besar responden UKM dan hampir secara eksklusif digunakan sebagai alat di perusahaan. Perusahaan juga mengadopsi kerangka evaluasi kinerja di luar EP, yaitu kinerja ekonomi atau keuangan dan kualitas. Pelaporan kinerja berkelanjutan dan lingkungan terutama dilakukan oleh perusahaan besar, dan sekitar setengah di perusahaan besar tersebut mengadopsi laporan keberlanjutan. UKM masih ragu untuk terlibat dalam pelaporan lingkungan dan atau keberlanjutan. Mayoritas perusahaan menyatakan bahwa mereka membuat laporan mereka sesuai dengan pedoman GRI. Kasus yang dibahas. Penelitian ini menilai bagaimana praktek pelaporan keberlanjutan telah diadopsi dalam organisasi yang beroperasi di negara Eropa Selatan, Portugal, dan bagaimana praktek tersebut terkait dengan manajemen lingkungan dan sistem evaluasi. Objek penelitian. Survei kuesioner dilakukan pada tahun 2006 yang melibatkan populasi statistik dari 69 perusahaan, khususnya perusahaan anggota Dewan Bisnis untuk Pembangunan Berkelanjutan Portugal, cabang Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan cabang Portugis. Teknik analisis data. Kumpulan variabel dalam kuesioner survei disusun menjadi 3 kategori utama. Kuesioner memiliki total 21 pertanyaan tentang pengukuran dan praktik pelaporan lingkungan dan keberlanjutan yang diambil dari informasi ilmiah, teknis, dan bisnis, praktik, dan teoritis. Rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ditunjukkan dalam sebagian besar pertanyaan memiliki pilihan jawaban tertutup. Sebuah uji coba kuesioner dari 3 perusahaan diterapkan hal ini, yang dilakukan untuk menilai kualitas keseluruhan dan rancangan kuesioner yang dirancang khusus untuk kejelasan kuesioner, kelengkapan, dan penerimaan. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen lingkungan adalah alat manajemen lingkungan yang diterima dengan baik. Lebih dari separuh perusahaan yang disurvei telah mengadopsi kerangka kerja terkait evaluasi kinerja lingkungan. Pelaporan keberlanjutan perusahaan ditemukan menjadi masalah yang berkembang di sejumlah besar organisasi. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan laporan keberlanjutan atau lingkungan memiliki EMS dan EP. Sebagian besar organisasi dalam penelitian ini menghasilkan laporan tahunan sesuai dengan pedoman inisiatif pelaporan global. Meskipun minat yang meningkat di antara organisasi dalam penerapan pengukuran dan praktik pelaporan lingkungan dan keberlanjutan, masalah ini terutama terbatas pada perusahaan besar. 6 usaha kecil dan menengah Portugis yang dianalisis menunjukkan pengelolaan lingkungan dan evaluasi kerja lingkungan yang buruk serta profil pelaporan keberlanjutan
Temuan menunjukkan bahwa mereka perlu lebih terlibat dan praktik-praktik ini. Penggerak khusus harus digunakan untuk mengaktifkan arah ini, termasuk pendidikan lingkungan dan meningkatkan kesadaran. Karena itu adalah langkah pertama menuju peningkatan skenario saat ini untuk mencapai profil keberlanjutan yang lebih baik. Baiklah, itulah review artikel dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.